Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI minggu ketiga di bulan September tahun 2023. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 atau disingkat Lantamal 12. Lantamal 12 yang berkedudukan di Pontianak ini merupakan unsur pelaksana Koarmada 1 di bawah jajaran Koarmada RI yang memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan, kekuatan, dan administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut, menyelenggarakan patroli keamanan laut dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di wilayah kerja Lantamal 12. Informasi berikutnya, bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimiliki dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, bersama saya Sertu Kirana kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ketiga bulan September tahun 2023. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI laksanakan upacara peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-78. Koarmada RI melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-78 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Koarmada RI, Laksamana Muda TNI Didong Riyodota, serta diikuti oleh pejabat utama, Kasatker, dan seluruh perwira, bintara, tamtama, serta PNS jajaran Koarmada RI, bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut di Koarmada RI, juga dilaksanakan syukuran dengan potong tumpeng dan doa bersama. Pada pelaksanaannya, pemotongan tumpeng tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Koarmada RI, Laksamana Muda TNI Didong Riyodota, didampingi Aspers Pang Koarmada RI, Laksamana Pertama TNI Tresna Kusumawati, yang diserahkan kepada prajurit bintara dan tamtama termuda Koarmada RI. Sementara itu, Pangko Armada RI, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengikuti pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut secara terpusat di Dermaga Madura, Mako Koarmada 2, Ujung Surabaya, yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Kasko Armada RI hadiri pengarahan Panglima TNI tentang netralitas TNI. Pangko Armada RI, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, yang diwakilkan oleh Kepala Staf Koarmada RI, Laksamana Muda TNI Didong Riyodota, didampingi Kadiskum Koarmada RI, Kolonel Laut Khusus Wahyu Nugroho, menghadiri pengarahan tentang netralitas TNI dan penegakan hukum di lingkungan TNI, yang pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap. Dalam pengarahan tersebut, dibahas tentang perjalanan netralitas TNI pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Implementasi netralitas TNI pada pemilu atau Pilkada 2024, dan komitmen netralitas TNI. Selanjutnya juga dibahas tentang yurisdiksi, penegakan hukum di lingkungan TNI, dan karakteristik atau ciri khusus penegakan hukum di lingkungan TNI. Serta diakhiri dengan penekanan Panglima TNI yang harus dipedomani oleh seluruh prajurit TNI dalam menghadapi pemilu atau pilkada tahun 2024. Kegiatan tersebut selain dilaksanakan secara langsung tatap muka dan diikuti oleh seluruh pimpinan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara di wilayah Jakarta, juga dilaksanakan secara video conference ke jajaran TNI di seluruh Indonesia. Aspotman Pangko Armada RI hadiri penutupan pelatihan ASN Dirjen PSDKP. Pangko Armada RI, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, yang diwakilkan Aspotmar Pangko Armada RI, Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Teguh Santoso, serta didampingi Komandan Kolat Koarmada RI, Laksamana Pertama TNI Endra Hartono, menghadiri penutupan pelatihan aparat sipil negara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Buperta, Cibubur. Pada kesempatan tersebut, Dirjen PSDKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin, yang juga selaku Inspektur Upacara pada upacara penutupan pelatihan tersebut, menutup secara resmi pelatihan ASN Dirjen PSDKP dan mengucapkan selamat kepada seluruh panitia yang terlibat,
para peserta pelatihan dan para pelatih atas terlaksananya latihan dengan lancar, sukses tanpa kendala apapun. Pangko Armada RI saksikan penyematan brevet penerbang kepada Kasal. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri penyematan brevet kehormatan penerbang TNI Angkatan Laut kepada Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali yang dihelat di Apron Lanudal, Juanda. Dan peletakan batu pertama pembangunan Monumen Kepak Sayap Raja Wali Laut bertempat di depan Museum Penerbangan TNI Angkatan Laut REBO Cokrowadirjo, Puspenerbal, Sidoarjo. Pada upacara penyematan kehormatan penerbang TNI Angkatan Laut tersebut, Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Imam Musadi menyematkan brevet kehormatan kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Sebelum melaksanakan penyematan brevet, terlebih dahulu Kepala Staf Angkatan Laut menjalani berbagai prosedur standar operasi penerbangan yang meliputi cek kesehatan, menerima briefing dari instruktur, dilanjutkan free flight inspection dan start engine, dengan dilanjutkan prosesi menerbangkan pesawat helikopter jenis AS-565 MBE Panther produksi PT Dirgantara Indonesia. Usai penyematan brevet, Kepala Staf Angkatan Laut melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Monumen Kepak Sayap Raja Wali Laut yang berlokasi di depan Museum Penerbangan TNI Angkatan Laut. Pangko Armada RI menerima brevet penghormatan Hiu Kencana. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 kapal selam TNI Angkatan Laut melaksanakan upacara peringatan di Dermaga Ujung Madura, Koarmada II. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menerima brevet kehormatan Hiu Kencana yang disematkan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Penyematan ini berlangsung secara on-board di kapal selam KRI Alugoro 405 yang tengah berlayar di Dermaga Koarmada II menuju perairan Surabaya. Sebelum menerima brevet kehormatan Hiu Kencana, terlebih dahulu dilakukan penyelaman, peran berlayar dan bertempur di kapal selam, serta menyaksikan langsung bagaimana sebuah kapal selam beroperasi, diantaranya mendeteksi posisi kawan dan lawan melalui periskop, serta mencoba mengoperasikan alat-alat yang ada di kapal selam seperti alat deteksi dan navigasi lainnya. Pangko Armada RI hadir upacara peringatan hari ulang tahun ke-64 Korps Hiu Kencana. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-64 tahun 2023 Satuan Kapal Selam TNI Angkatan Laut atau sering disebut Korps Hiu Kencana di depan Gedung Candrasa Mako Satsel Koarmada II Ujung, Surabaya. Upacara peringatan Hari Korps Hiu Kencana kali ini dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dan pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-64 Hiu Kencana yang diselenggarakan saat ini dapat dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus sebagai sarana mempererat kekeluargaan di antara para prajurit Hiu Kencana. Sejak awal sejarahnya, kapal selam telah menjadi simbol kekuatan sekaligus pengorbanan dalam meraih cita-cita negara. Pengabdian yang tiada terlihat di kedalaman laut telah membuktikan semangat tabah sampai akhir. Brevet Hiu Kencana yang disandang setiap prajurit menjadi kebanggaan untuk selalu mengabdikan diri hingga tetes darah terakhir. Pangko Armada RI terima paparan konsep buku petunjuk rapat di lingkungan Koarmada RI. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rioduta menerima paparan konsep buku petunjuk rapat dan sosialisasi e-office di lingkungan Koarmada RI bertempat di ruang rapat Pangko Armada RI Mako Koarmada RI. Pada kegiatan ini disampaikan presentasi paparan tentang buku petunjuk penyelenggaraan rapat di lingkungan Koarmada RI oleh Waasrena Pangko Armada RI Kolonel Laut Plaud Dedi Rorna Widyadono. Selain itu, juga penyampaian presentasi paparan tentang sosialisasi e-office Koarmada RI oleh Kadis Infolatah Koarmada RI, Kolonel Laut Elektro Hernes Vendri. Pangko Armada RI pimpin upacara Sertijab Inspektur Koarmada RI dan penyerahan jabatan Kapus Kodal Koarmada RI.
Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin upacara serah terima jabatan Inspektur Koarmada RI dan penyerahan jabatan Kapus Kodal Koarmada RI bertempat di Lounge Masean Kumbang, Mako Koarmada RI. Pada pelaksanaannya, jabatan Inspektorat Koarmada RI yang sebelumnya dijabat oleh Laksamana Pertama TNI Arif Muhtarom digantikan oleh Laksamana Pertama TNI Budi Siswanto, dan selanjutnya acara penyerahan jabatan Kapus Kodal Koarmada RI Kolonel Laut Pelaut Bambang Wasito kepada Pangkoarmada RI. Pada kesempatan tersebut, selanjutnya di Lounge Macan Tutul, Mako Koarmada RI juga dilaksanakan kegiatan Ramatama dan penyerahan piagam penghargaan dan plakat dari Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Koarmada RI Nyonya Yayu Heru Kusmanto kepada Laksamana Pertama TNI Arif Muhtarom beserta istri dan Kolonel Laut Pelaut Bambang Warsito beserta istri. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalanusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalasweva Jaya Mahe.